nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dahulu dan sekarang serta dimanapun juga, Allah berkarya membebaskan manusia dari penderitaan yang adalah akibat dari dosa. Dengan demikian manusia akan selalu menjadi baru dalam Allah. Lantas bagaimana seharusnya manusia bertindak menanggapi karya Allah itu? Perikop kitab suci hari ini melanjutkan seruan pertobatan yang digaungkan pada bacaan-bacaan liturgi minggu yang lalu, hari Minggu biasa ke-22. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Manusia harus selalu bertobat dan terus-menerus membaharui dirinya, khususnya dalam hal beriman. Tidak cukup manusia mengandalkan pengetahuan intelektual semata untuk usaha pembaharuan diri itu. Pengarang Injil menyiratkan bahwa untuk menjadi baik dalam Tuhan, manusia harus membuka dirinya kepada Tuhan. Pembukaan diri ini adalah
langkah lebih lanjut dari pertobatan. Manusia yang berubah namun tanpa tahu apa tujuan dan cita-cita yang ingin digapainya dari tindakan itu, maka perubahan itu adalah sia-sia. Pertobatan dan pembaharuan diri menuntut manusia untuk selalu terbuka pada kehendak dan karya Allah. Saudaraku yang terkasih, Yesus berseru, "Terbukalah kepada orang yang tuli dan gagap." Secara sederhana, kisah ini tidak bermaksud menyebut soal penyakit tuli dan gagap secara fisik pertama-tama. Kalau demikian adanya, kita dapat mengetahui bahwa sasaran utamanya adalah ketulian dan kegagapan karena kurang beriman. Ini adalah suatu masalah yang selalu kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Bisa jadi malah kita yang menjadi orang yang tuli dan gagap tersebut. Ketika ada orang yang sedang menderita dan orang itu adalah orang yang kita benci, kita dengan gampang akan menutup diri padanya. Padahal sebagai orang beriman, Yesus menghendaki agar kita ikut serta dalam karya pembebasan manusia dari penderitaan, kebencian, ketidakpedulian, dan keegoisan, menjadi akar berbahaya dari penyakit tuli dan gagap secara rohani. Saudaraku yang terkasih, seruan terbukalah yang kita dengar hari ini ternyata berlaku pula bagi kita, manusia yang lemah ini. Tuhan sedang berkarya untuk membebaskan kita dari belenggu yang membuat kita tuli dan gagap terhadap penderitaan orang-orang di sekitar kita. Tuhan sedang berkarya untuk membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang membahagiakan, yaitu hidup bersama dirinya. Pada saat yang sama, kita pun dipanggil untuk membantu sesama kita yang menderita. Perekonomian yang merosot, kesehatan yang menurun, tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan yang merajalela, maupun situasi masyarakat yang terpecah belah. Kita diundang untuk turut serta membantu Tuhan membuka belenggu-belenggu penderitaan sesama kita lewat perkataan dan pekerjaan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini adalah Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kita diajak untuk semakin mencintai Kitab Suci dengan rajin membacanya. Tidak cukup dengan hanya membaca, tetapi juga meresapkannya dalam hati dan menerapkannya serta melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, di tempat kerja, di komunitas, dan lingkungan kita. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Itulah tema utama bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Tuhan yang sedang dan selalu berkarya dalam hidup kita memang ternyata adalah sahabat seperjalanan kita sepanjang hidup kita. Di tengah situasi sulit dewasa ini, rupanya Tuhan sedang memakai kita juga untuk menjadi sahabat bagi sesama. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi sahabat yang tidak biasa, yaitu sahabat
yang membawa berkat bagi sesama. Kita dipanggil menjadi sahabat yang membawa orang lain sampai kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan di mana-mana dan banyak jiwa memperoleh keselamatan kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Allah karena belas kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia yang terbelenggu dalam penderitaan akibat dosa. Ia berkenan mengutus putra tunggalnya sebagai juru selamat. Dalam rasa syukur itu, marilah kita bertobat dengan bekerja keras membebaskan saudara-saudari di sekitar kita dari belenggu penderitaan. Marilah saudara-saudari, kita bahu-membahu membantu mereka keluar dari hidup penuh derita dan masuk dalam kehidupan yang membahagiakan bersama dengan Allah. Dengan demikian, semoga pujian ini bergema di antara kita. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ya Allah, dalam rasa syukur kami kepadamu atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, kuatkanlah langkah kami dalam usaha untuk membantu saudara-saudari kami supaya mereka terlepas dari belenggu penderitaan dan masuk dalam kehidupan yang membahagiakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya
agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.